Jar malaikat siksa aja yang ini sembahyangnya kurang bujur, sholatnya kurang sempurna, dah hendak dicaburkan ke dalam neraka. Jar Allah Subhanahu wa taala, unzuru, jangan, hadang dahulu, lihat tipang ini adakah menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah, adakah ini menggawi sembahyang qobliyah, unzuru hal lahu min nafilah tukmal biha sholatuh, adakah ini menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah sehingga sembahyang qobliyah ba'diyah tersebut dapat menyempurnakan sembahyang yang kurang tadi. Nah, sekalinya dilihat, sekalinya menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah yang asalnya hendak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan salatnya kurang. Nah, nya menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah kada jadi disiksa. Nah, makanya sembahyang qobliyah ba'diyah ini fungsinya adalah jawabiril faraid, supaya menyempurnakan salat wajib kita. Artinya amunnya pian kada menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah, sembahyang pian kurang. Amun kurang sembahyang wajib kita, bahaya kainanya di akhirat. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Abdullah bin al-Haddad usulih wa furu'ih, summa ila ruh Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usulih wa furu'ih. Anallahu yataghashsham birrahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwari fid dawranil amin fi kitabi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fin nawafil. Ini bab anjuran di dalam mengerjakan sembahyang sunnah. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengerjakan sembahyang sunnah ya, walaupun kita diwajibkan sembahyang wajib, dan kita juga dianjurkan sembahyang sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad, ju'ilat qurratu aini fi sholah. Ujar Nabi Muhammad, Allah jadikan hobiku di dalam sholat.
Jadi Nabi Muhammad tuh hobi sidin sholat. Coba pian lihati, ketika masuk masjid sidin sembahyang tahiyatul masjid, ya Allah. Kemudian ketika tuntung sholat sembahyang ba'diyah, sembahyang wajib maksudnya. Tuntung sembahyang wajib, sembahyang ba'diyah. Sebelum mengerjakan sembahyang wajib, sembahyang qobliyah. Bingung antara dua perkara pilihan nih, sembahyang istikharah. Bila melakukan kesalahan atau kekhilapan, sembahyang taubat. Bila mempunyai hajat, sembahyang hajat. Bilanya hendak musafir, hendak tulak ke jauh, sembahyang safar, sunatus safar. Nabi Muhammad tuh katujuh sembahyang. Katujuh sembahyang tatkala melihat gerhana bulan. Ya kan? Sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana matahari. Ya kan? Nah, itu Nabi Muhammad SAW sidin katujuh sembahyang. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku Allah Subhanahu wa taala jadikan hobiku jar Nabi Muhammad di dalam salat. Nah, jadi sembahyang salat itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam salat itu berbagai macam amal atau ibadah ada di dalamnya. Dari berpuasa ada di dalam sholat. Apa puasa di dalam sholat? Ya nyatanya dulu kita di dalam sholat tuh ada bebo memakan. Ya kalau puasa ada. Kemudian ibadah zakat ada juga di dalam sholat. Ya setidaknya kita di dalam sholat itu mengorbankan zakat waktu kita. Zakat itu kan artinya kan pengorbanan. Ya kah? Ya walaupun secara syaraknya zakat itu adalah mengorbankan harta. Tapi di dalam sholat kita mengorbankan waktu. Kemudian yang ketiga, di dalam sholat ada haji. Mana hajinya? Sama-sama ampah ke Baitullah. Nah jadi di dalam sholat itu ada berbagai macam amal ibadah. Bahkan juga di dalam sholat ada Quran. Di dalam sholat ada doa. Di dalam sholat ada zikir. Di dalam sholat ada salawat. Di dalam sholat ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Berbagai macam amal ibadah ada di dalam salat. Oleh karenanya ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi salat di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengajarkan kepada kita at-targhibu fin nawafil, anjuran di dalam mengerjakan sholat sunnah. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini dianjurkan. Sebagaimana sering ulun katakan, bahwasanya kalaunya kita mengerjakan yang wajib sahaja, itu cuma kita dapat kunci surganya. Tapi apabila kita ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga, misalnya dalam surga hendak nyaman kayak rumah, muni sekadar rumah kosong aja kan, sekadar menghalangi hujan, bilanya hujan kada kehujanan, bilanya panas kada kepanasan, kan ya kurang cukup, ya kan? Ya cukup aja, cuma ya kada kau menikmati. Begitu juga kita di dalam surga, kalau sekadar masuk surga aja, ya kan? Cuma untung juga daripada masuk neraka pulang. Cuma kalau hendak menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga, maka hendaklah kita mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Jangan yang wajib-wajibnya aja. Yang wajibnya kita cuma mendapatkan kunci surga. Tapi tatkala kita menginginkan fasilitas yang ada di dalam surga, maka hendaklah kita mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Nah, kayak kita sembahyang wajib, alhamdulillah, ya kan? Cuma kalau sekadar yang wajib aja, tapi yang sunnahnya kada dikerjakan, ya seolah-olah kurang. Ibarat rumah itu, ya bujur aja kada kepanasan, bujur aja kada kehujanan, tapi kosong, kada ada apa-apa di dalam rumah, kipasnya kada ada, lampunya kada ada, karpetnya kada ada, ranjangnya kada ada, ya kurang, ya kan? Kurang. Selamat daripada hujan, selamat daripada panas, teriknya panas matahari, tapi kalaunya kada ada fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut, ya rasa kurang. Begitu juga tatkala kita mengerjakan sembahyang atau sholat sunnah. Makanya di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau at-targhibu fin nawafil, beliau mengajarkan kepada kita anjuran di dalam melakukan sholat sunnah.
an ummi Habibata Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan hadis yang pertama, diriwayatkan daripada Ummu Habibah yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ujar sidin, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, ujar Nabi Muhammad, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusolli fi kulli yaumin, dia salat setiap harinya, sintai asyarata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, tatawuan ghaira faridah, yang dia lakukan 12 rakaat tersebut adalah sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Ila banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan atau membangunkan satu buah istana kepada dia di dalam surga. Au buniya lahu baitun fil jannah, atau dia akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah rumah di dalam surga. Nah, jadi di sini hadis kita dianjurkan kepada kita untuk menghidupkan sembahyang qobliyah ba'diyah. Sembahyang qobliyah ba'diyah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jawabir lil faraid, itu penambal solat-solat yang kurang, ya kah? Jadi sembahyang qobliyah ba'diyah dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad jawabir lil faraid, penambal solat wajib yang kurang. Ya, karena memang kita manusia, ya Allah, kita manusia, ya kadang ingat, ya kadang lupa. Al insan mahalul khata' wa nisyan, ngaran manusia ini tempatnya lupa dan khilaf, ya. Dan yang pertama kali yang dipertanyakan nantinya di hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau yang masalah yang lain pian lupa, ya kurang lebih lah. Tapi masalah sholat kita melupa, amunnya kurang nih. Masalah sholat amunnya khilaf masalah sholat. Nah ini yang bahaya. Awalu syai'in yuhasabu alaihil abad yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali yang dipertanggungjawabkan nantinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada masalah sholat. Ini kita yang sebarataan, ya Allah, baratan pacangan meninggal. Kemudian setelah kita wafat, kita amal ibadah yang memang kita di dunia ini ditugaskan untuk ibadah. Ibadah itu banyak, ya Allah. Ibadah itu banyak, ada baca Quran, baca salawat, kemudian hadir majelis, kemudian berzakat, berhaji ke Baitullah, kemudian berpuasa, salat. Dari sekian banyak amal ibadah yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya, ibadah yang pertama kali dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah masalah salat. Makanya apa salatnya bujur kah kada kah? Nah, sampurna kah kada kah? Amun kada bujur, nah bahaya. Ya kah? Amun kada sampurna, amun ada kurang di dalam salat kita, bahaya. Nah makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan an-nawafir jawabir lil faraid. Sembahyang qobliyah ba'diyah ini fungsinya jarsidin adalah penambal atau penyampurna sembahyang kita yang wajib. Misal tadi sembahyang subuh, ya mungkin kurang khusyuk atau kurang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, atau kurang apa bacaannya seumpamanya, bacaannya kurang fasih atau rukunnya kurang pas, kan kita kada tahu, ya kah? Kurang pas atau bacaannya kurang fasih atau rukunnya kurang, ya, atau misalnya kurang khusyuk, kan disebutkan bahwasanya kita sholat itu seapa kita ingat, nah itu juga yang diterima. Kita sholat misalnya 5 menit, mun pian sembahyang kada diterima bahaya, ya kah? Sembahyang nih mun kada diterima bahaya. Biar nang kaya apanya banyak ba'amal baibadah tapi sembahyangnya bermasalah, kada diterima. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaunya kita benar salat kita, insya Allah masalah dunia dan masalah akhirat kita bujur, beres barataan. Tapi kalaunya masalah salat kita kada bujur, nah masalah dunia sakit, akhirat tambah lagi.
Makanya kita perlu perhatian yang khusus masalah sholat. Nah, supaya sholat kita ini bujur, ya kah? Supaya sholat kita ini kada kurang, supaya sholat kita ini sempurna, kerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah. Lain jar ulun, jar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jasidin an-nawafil jawabir lil faraid. Sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah ini fungsinya jarsidin adalah jawabir lil faraid, sebagai penyempurna, penambal bagi sholat kita yang rusak, sholat kita yang kurang sempurna. Ya tadi misal kita sholat subuh tadi misalnya kurang khusyuk, kemudian atau mungkin kurang rukunnya, atau kurang sempurna rukunnya, atau kurang pas bacaannya, kurang fasih, atau kurang khudu hati kita, kurang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya sempurna sembahyang kita yang kita lakukan, maka sempurnakan dengan sembahyang qobliyah ba'diyah. Jadi yang menyiapin sembahyang, ya kan, sembahyang wajib, tapi kadang mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah, sembahyang pian masih kada sempurna. Supaya sempurna sembahyang wajib pian, sembahyang qobliyah ba'diyah digawi. Nah, sembahyang qobliyah ba'diyah digawi. Itu disebutkan bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisap hamba-hambanya, kan yang pertama kali yang dihisap lawan kita ini masalah sholat, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat ada seorang hamba yang sholatnya kurang sempurna. Fa idza wajadat naqisah, melihat ada hamba ini sholat ini kurang sempurna, ya mungkin kurang khusyuk, kurang fasih bacaannya, kurang rukunnya. Kemudian yuqalu unduru hallahu min nafilat tukmal biha sholatuh. Jar Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat ketika hendak menyiksa. Jar Allah taala nih, jar malaikat siksa aja yang ini sembahyangnya kurang bujur, sholatnya kurang sempurna, hendak dicaburkan ke dalam neraka. Jar Allah Subhanahu wa taala, unduru, jangan, hadang dahulu, lihat tipang ini adakah menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah, adakah ini menggawi sembahyang qobliyah, unduru hallahu min nafilah tukmal biha sholatuh, adakah ini menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah sehingga sembahyang qobliyah ba'diyah tersebut dapat menyempurnakan sembahyang yang kurang tadi. Nah, sekalinya dilihat, sekalinya menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah yang asalnya hendak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sholatnya kurang. Nah, nya menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah kada jadi disiksa. Nah, makanya sembahyang qobliyah ba'diyah ini fungsinya adalah jawabiril faraid, supaya menyempurnakan sholat wajib kita. Artinya amunnya pian kada menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah, sembahyang pian kurang. Amun kurang sembahyang wajib kita, bahaya kainanya di akhirat. Nah, bahaya, ya kah? Makanya supaya kita sempurna sembahyang, ya kerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah. Itu disebutkan man lam takun lahu nafilah baqiyat faridatuhu naqisah. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah, maka sembahyang wajibnya kurang kada sempurna. Jadi dari saat ini karena kita sudah tahu, ya kalau bahwasanya sembahyang qobliyah ba'diyah itu fungsinya bukan hanya sekadar mencari pahala, bahkan fungsinya menyempurnakan sembahyang wajib kita. Jangan sampai lagi kita meninggalkan sembahyang qobliyah ba'diyah. Nah, kemudian kita buka pengajiannya pulang. Qobliyah ba'diyah ini sembahyang, mungkin pian sudah mengetahui, qobliyah sembahyang sunnah sebelum mengerjakan sembahyang wajib, ya kalau ba'diyah sembahyang sunnah setelah mengerjakan sembahyang wajib. Tahu justru sebadataan, ya kan? Kemudian setiap sembahyang wajib ada qobliyahnya. Ini perlu pian catat. Setiap sembahyang wajib ada qobliyahnya. Apa aja tuh? Subuh ada qobliyahnya, ya kada? Zuhur ada, supaya pen gampang mengatakan. Zuhur ada qobliyahnya. Asar ada qobliyahnya. Maghrib ada qobliyahnya. Isya ada qobliyahnya. Jadi seberatan sembahyang wajib tuh ada qobliyahnya.
baina kulli adzanaini shalah. Ujar Nabi Muhammad SAW, di antara dua adzan itu ada salat sunnah yang kita lakukan. Nah, ini dalilnya. Setiap sembahyang wajib ada qobliyahnya. Apanya aja tuh? Qobliyah subuh tadi kita ada qobliyahnya kalau. Nah, qobliyah subuh. Qobliyah zuhur ada pulangnya. Nah. Qobliyah asar sunnah juga kita menyunat. Qobliyah maghrib sunnah juga. Qobliyah isya sunnah juga kita menyunat. Nah, kemudian kada sabarataan salat ada ba'diyahnya. Kada sabaratan salat ada ba'diyahnya. Kayak habis sembahyang subuh nih. Tuntong pian basubuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum usolli sunat ba'diyah subuh. Salah. Ini ketahuan kada pintarnya. Kada ada ba'diyah subuh tuh sembahyang kada ada. Sembahyang sunnah ba'diyah kada ada. Ya kah? Kada ada. Kecuali setelah terbit matahari hanya boleh sembahyang sunnah. Sembahyang isyraq yang lelah. Nah, sembahyang duha. Tapi kalau ini kan masih belum timbul lagi matahari. Kada boleh sembahyang sunnah. Amaliyah baca yasin aja pian. Baca ratib haddad atau membaca wardul latif atau membaca waqiah atau membaca amalin atau bermajlisan kayak ini sampai terbit matahari. Ini yang bagus. Kalau nyepin sembahyang habis sembahyang subuh manyunah, salah gawiannya ngarannya. Kenapa guru jar? Maka sembahyang tuh bagus. Nah, ini pengaturan agama kita. Artinya kita beramal beribadah tuh ada aturannya. Kada kuasa kehendak kita. Kayak sembahyang ini bagus, tapi kada seberatan sembahyang yang bagus. Salah satunya adalah sembahyang di waktu saat ini, habis sembahyang subuh. Kada boleh sembahyang sunnah. Ini aturan syariat, ya kah? Artinya aturan Allah Subhanahu wa taala, kada sakahandak kita tuh beramal beribadah, ada aturannya. Nah, jadi habis sembahyang subuh kada ada ba'diyahnya. Habis sembahyang asar kada ada juga. Habis sembahyang asar menyunah kada ada. Nah, kecuali sembahyang sunnah sabab al-mutaqaddim awil mukharin. Ini pembahasan fikih lah, bahasan hadis lagi. Ini sunnah itu 3. Ada sabab al-mutaakhir, ada sabab mutaqaddim, ada sabab al-mukharin. Sabab mutaakhir itu artinya sabab yang tadudi. Contoh sabab yang tadudi itu seperti apa sabab yang tadudi contohnya? Sabab yang tadudi itu contohnya seperti apa? Tahiyatul masjid itu sabab yang terdahulu. Sabab yang tadudi seperti sembahyang istikharah. Ada Bang Alih ya kalau sembahyang istikharah. Pian sembahyang istikharah tuh pian sembahyang dulu ya kalau. Kenapa jadi sembahyang? Kayak hendak menggawi sesuatu setelah sembahyang nih. Tadudi sebabnya ya kalau. Kalau tahiyatul masjid nih sebab yang terdahulu, pian masuk masjid dahulu hanya sembahyang ya kalau. Nah ini tadahulu sebabnya. Tadahulu ini kada masalah. Nah kayak sembahyang wudu, sunat wudu. Sunat wudu itu kan pian wudu dahulu. Hanya sembahyang atau sembahyang dulu hanya wudu. Mau sembahyang lebih wudu kayak apa kisahnya? Artinya wudu dahulu ya kalau hanya sembahyang artinya sabab mutaqaddim, sababnya tadahulu. Nah kayak tahiyatul masjid ya kalau sababnya tadahulu, masuk masjid dahulu hanya sembahyang. Kada mau pian di rumah dulu aku anak sembahyang tahiyatul masjid ya masuk masjid di balum lagi. Nah ini ngarannya sabab mutaqaddim, sabab yang tadahulu. Kalau sabab mutaakhir, sababnya tadudi seperti contohnya kayak istikharah tadi. Ya kah? Atau sembahyang hajat, ya kah? Nah, itu atau sunat apalagi lah sunat sapar. Ya kah? Kan bilanya orang sembahyang, bilanya hendak berangkat haji, hendak bawa berangkat umroh, itu dianjurkan dulu sebelum turun dari rumah tuh sembahyang sunat. Nah, itu kada masalah. Kada boleh itu, kada boleh ya kah? Kada boleh. Kemudian sunatul ihram. Ya kah? Itu orang sebelum ihram itu dia kan dianjurkan sebelum ihram itu dianjurkan sembahyang. Ya kah? Sebelum mengambil mikat, mengambil ihram. Nah,
Itu disunahkan sembahyang istikharah. Nah, ya kan? Nah, itu sembahyang ya kalau. Nah, ini sababnya tadudi. Nah, ini kada boleh. Ya kan? Sama sembahyang qabliyah ba'diyah atau kada boleh juga. Itu sabab tadudi, kada boleh. Nah, tapi kalau sababnya tadahulu seperti tahiyatul masjid, ya kan? Ini kan kita masuk masjid dulu, sembahyang. Ini kada masalah. Misalnya pian di waktu ini nih, ada bapak, kada pergi sembahyang, ulung gue kada sembahyang ba'diyah, kada sembahyang tahiyatul masjid, kada masalah. Atau pian habis sembahyang asar. Bas tuntung ba'asar, ya kah? Tuntung ba'asar seumpamanya menghadang maghrib, ya seumpamanya maghrib belum lagi. Kalau sudah azan maghrib kan sudah hilang haramnya. Ini belum lagi adzan maghrib masuk masjid, bingung juga apa yang digawe. Asa hendak sembahyang bang jar, sembahyang apa? Sembahyang tahiyatul masjid kada masalah. Atau sembahyang sunat wudhu, tapi sembahyang tahiyatul masjid sebelum berduduk lah, sebelum berduduk. Kalau sudah berduduk kada tahiyatul masjid lagi ngarannya. Berduduk sudah, aku suatu guring sidin bangun hanya itu kada tahiyatul masjid lagi. Tahiyatul masjid itu sebelum berduduk. Ada pian lah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makhutbah, ya kah? Ketika makhutbah, bukan makhutbah, ketika di atas mimbar, ada sahabat tadudi datang. Jar Nabi Muhammad, as-sholaita, kamu sudah sembahyang belum jar? Waktu itu hendak duduk, sahabatnya dikajuti Nabi, kamu sudah sembahyang belum? Belum, sembahyang dulu. Artinya apa? Artinya sembahyang tahiyatul masjid itu sebelum berduduk. Kalau sudah terduduk, kayak kita sudah terduduk, kada boleh lagi tahiyatul masjid, ya kah? Kalau hendak tahiyatul, ulun hendak tahiyatul masjid jar, pas sembahyang subuh tadi, sudah berduduk nih, dah kalau lagi tahiyatul masjid. Lain halnya pian belum lagi berduduk, datang kalau belum berduduk tahiyatul masjid kada masalah, ya kah? Atau misalnya ya tadi habis sembahyang asar, tahiyatul masjid atau sunat wudu, ini kada masalah digawe. Tapi selain sholat itu kada boleh. Sembahyang hajat seumpamanya, ulun hendak sembahyang hajat habis sembahyang asar, kita sembahyang hajatnya habis sembahyang asar aja, maulah nak itu. Nanti ketahuan kada pintarnya ya, kalau kada mengaji ini, kada belajar. Bila jurang sembahyang hajat habis asar aja. Nah, jurang habis asar sembahyang hajat. Ini lucu ngarannya. Kada boleh sembahyang hajat ya kah habis asar, kada boleh. Nah, kemudian tadi sebab jadi kada seberataan sembahyang wajib itu ada ba'diyahnya. Ada juga waktu yang diharamkan, ya kah? Waktu yang diharamkan mengerjakan sembahyang sunnah, yaitu habis sembahyang subuh lawan habis sembahyang asar. Ini kada boleh kita sembahyang sunat, kecuali sembahyang dua sunat tadi, tahiyatul masjid atau sunat wudu. Adapun yang lainnya kada boleh. Nah, itu kada boleh. Yang lainnya kada boleh. Nah, ini masalah fikih bang lah, masalah fikih. Atau misalnya sabab yang bersamaan, nang kayak gerhana toh. Gerhana itu kan menghadang gerhana. Ya kalau biar apabila ke waktunya, pokoknya bilanya gerhana, biar habis sembahyang subuh kah, biar habis sembahyang asar kah, pokoknya bilanya gerhana kan, sembahyang gerhana itu kan setempat aja, bilanya hilang gerhananya habis sembahyangnya kada sunnah lagi. Intinya gerhana biasanya kan ada kan ilmu palak, ilmu apa tuh buhan apa, ada tim khususnya gitu. Nah, gerhana waktunya sekian menit, sekian detik, ya kalau nah itu dianjurkan kita sembahyang, ya kah ya. Secara sempurnanya sembahyang khutbah semalam tuh ada gerhana, kalau ada malam tuh ulun gerhana bulan dulu semalam ada hanyaran nih, sebelum ini aja gerhana bulan malam Rabu waktu ulun mengisi di Al Hijrah, pas mengisi pengajian sekalinya ada berita gerhana aja, kada jadi pengajian naik ke atas mimbar langsung lagi mau khutbah kemudian hanya sembahyang gerhana, ya kah? Sembahyang gerhana dulu hanya mau khutbah, ya sembahyang gerhana dulu hanya mau khutbah. Gerhana itu sembahyang ulang mau khutbah. Nah kayak sembahyang hari raya ya kalau mau sembahyang Jumat itu kan mau khutbah dulu ya kalau hanya sembahyangan. Kalau sembahyang gerhana itu kayak sembahyang hari raya, nah, sembahyang dahulu hanya mau khutbah. Nah kayak sembahyang kayak gerhana ya kalau babila waktunya pokoknya kada kenal tempat, kada kenal waktu, pokoknya walaupun habis sembahyang asar ada gerhana sunnah sembahyang. Walaupun habis sembahyang subuh kayak ini ada berita gerhana, sunnah sembahyang.
nanti ada masalah sababnya tak imbai ya kah, amun sabab tapa imbai atau sababnya tak dahulu ada masalah. Tapi kalau sababnya tadudi, nah seperti kayak istikharah, sembahyang hajat tadi, nah ini kada boleh sembahyang ya kah, paham juga kabian. Ini pembahasan masalah fikih soalnya. Nah jadi intinya yang perlu kita garis bawahi, setiap sembahyang wajib itu ada qobliyahnya, dan kada seberatan sembahyang wajib ada ba'diyahnya. Seperti sembahyang habis sembahyang subuh kada ada ba'diyah, adalah pengen mendengar ba'diyah subuh kada ada. Habis sembahyang asar kada ada ba'diyahnya, kada ada, ibaratnya sembahyang ba'diyah asar kada ada. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya setiap sembahyang wajib ada qobliyahnya, dan kada sabarataan sembahyang wajib ada ba'diyahnya. Nah, kemudian ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba muslimin yang muslim mengaku Islam, yusalli fi kulli yaumin, dia salat setiap harinya, fintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, tatawuan ghairi faridah, sembahyang sunat maksudnya, bukan sembahyang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala membangunkan kepada dia satu buah istana di dalam surga, au buniya lahu baitun fil jannah, atau Allah Subhanahu wa taala ulahkan kepada dia satu buah rumah di dalam surga. Arba'an qabla zuhur, yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi sebelum zuhur itu sunnah kita qobliyahnya 4 rakaat. Qobliyah zuhur, nyatakan qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian rakaataini ba'daha, ba'diyah zuhur 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, jangan terpaling. Kemudian warak ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat habis sembahyang maghrib, 8 dah, ya kan 12 deh. Kemudian rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sembahyang isya, 10 dah habis sembahyang isya. Kemudian rak'ataini qabla sholatil ghadah, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah ini 12 rakaat dalam satu hari, maka banallahu baitan bil jannah, Allah Subhanahu wa taala ulahkan satu buah rumah di dalam surga. Nah, ingat aja pengen ngelola 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat habis sembahyang maghrib, 2 rakaat habis sembahyang isya, kemudian 2 rakaat habis sebelum sembahyang subuh, 12 rakaat. Ya kah? Ini muakkadnya. Sembahyang sunat tuh ada muakkad, ada gair muakkad. Muakkad tuh apa? Muakkad tuh sembahyang yang sunnah kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Muakkad. Adapun gair muakkad itu adalah sembahyang sunnah yang kadang Nabi mengerjakan, kadang kada. Contoh dalam keadaan perjalanan musafir seumpamanya, Nabi Muhammad itu kada menggawi, ya kah? Itu gair muakkad ngarannya. Atau dalam keadaan sakit Nabi Muhammad kada menggawi, itu ngarannya sembahyang gair muakkad. Tapi kalau di sembahyang sunnah muakkad, ini sembahyang yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ya ada 12 itu deh. 4 rakaat sebelum zuhur, ini kada pernah ditinggalkan Nabi Muhammad, walaupun dalam keadaan musafir ataupun garing. 2 rakaat habis sembahyang zuhur kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, walaupun dalam keadaan garing ataupun musafir. Kemudian 2 rakaat habis maghrib kada pernah ditinggalkan Nabi. Kemudian pulang 2 rakaat habis sembahyang isya, kemudian 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, walaupun sidin garing ataupun dalam keadaan musafir. Nah, cuma bagus lagi ditambah dengan gair muakkadnya. Ya, kalau ini kan yang 12 yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, 12 ini, ya kan? Cuma bagus lagi digawi yang gair muakkadnya. Apa gair muakkadnya? Ya qobliyah maghrib, qobliyah asar 4 rakaat. Ini bagus digawi. Kan qobliyah asar kan kada ada deh. Karena Nabi Muhammad memang kadang mengerjakan kadang kada.
Ya kan? Qobliyah asar 4 rakaat, bagus pian kerjakan. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat, bagus pian gawi. Kemudian qobliyah isya 2 rakaat, bagus pian kerjakan. Ya kan? Qobliyah isya, kan kada disambat kalau qobliyah isya. Itu ngarannya gair muakkad. Gair muakkad ini bagus pian kerjakan. Cuma ya tadi amunnya pian menggawi, muakkad pian gawi, gair muakkadnya pian kerjakan, bagus lagi. Ya kan? Bagus lagi. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawu'an ghairi fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang muslim yang mana dia mengerjakan setiap harinya mengerjakan salat sebanyak 12 rakaat tatawu'an ghairi fardhah, salat sunnah bukan salat wajib, 12 rakaat dalam satu hari, 4 rakaat habis sembahyang sebelum sembahyang zuhur, 2 rakaat habis sembahyang zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib, 2 rakaat sesudah sembahyang isya, kemudian 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh, maka banallahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala ulahakan rumah di dalam surga. Nah, kita mungkin mau di dunia nukar rumah ya kalau 20 tahun hanya berisi rumah saurangan. Nah, mau di dalam surga nyaman biar sehari sebuah rumah kawa kayak apa ya mengerjakan 12 tuh deh. Mengerjakan yang 12 ini minimalnya lah. Ulun guru ajar sebelum maghrib menggawi juga, sebelum asar menggawi. Ini kan gair muakkadnya bagus juga. Ya kan? Bagus. Misalnya pian menggawi misalnya sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Kemudian sebelum sembahyang asar 4 rakaat, bagus lagi. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, ulun tambah sesudah maghrib sampai 6 rakaat, bagus lagi. Sebelum isya 2 rakaat, ya kan? Nah, itu bagus lagi, lebih bagus lagi. Itu disebutkan ya kalau rahimallahu abdan liman shalla arba'an qabla al-asri. Ujar Nabi Muhammad nih, Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba yang menggawi sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Nah, jadi orang yang sembahyang qobliyah asar 4 rakaat yang gair muakkad tadi, itu dapat doa Nabi Muhammad. Kita ya kalau apa ngarannya minta doa lan wali kabul. Ya kan? Wali kabul. Apalagi Nabi yang mendoakan. Amun hendak mendapatkan doa Nabi, gawi sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Jar Nabi Muhammad, Allahumma barik fi ummati liman shalla arba'an qabla al-asri. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berkah dunianya, berkah akhiratnya kepada umatku yang menggawi sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Nah, bagus lagi. Ya kan? Kemudian sebelum sembahyang maghrib 2 rakaat, sesudah sembahyang maghrib ditambah sampai 6 rakaat misalnya. Tuntung sembahyang ba'diyah ditambah 2 rakaat hajat, 2 rakaat sembahyang taubat sampai 6 rakaat. Man shalla 6 rakaat ba'dal maghrib adalna walam yatakallama fi ma bainahunna adalna ibadah sintai asyrata sanatan. Barang siapa jar Nabi Muhammad yang sembahyang habis sembahyang maghrib, sembahyang sunnah 6 rakaat, maka seolah-olah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah selama 12 tahun namanya. Nah, bagus lagi ya kan? Kemudian pulang yang gair muakkadnya adalah qobliyah isya. 2 rakaat sebelum sembahyang isya. Qobliyahnya nih. Nah, ini ujar ulama sholatur ridho. Digelar oleh ulama bahwasanya sembahyang qobliyah sebelum isya 2 rakaat itu adalah sholatur ridho, salat yang dapat mengulah Allah Subhanahu wa taala ridho. Ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yaumin 12 rak'atan tatawu'an ghaira fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim yang sholat setiap harinya 12 rakaat, sembahyang sunnah bukan sembahyang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala ulahakan atau buatkan atau bangunkan satu buah istana di dalam surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang.
Kita baca aja sedikit sebutin. Rahimahullahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati atau menyayangi kepada seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. At-targhibu fi sholati duha wal witir wa tahiyatul masjid wa qiyamul ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadinihi wa ala manawabi salafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurna wa waffiqna li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.